Judul firman Tuhan pagi hari ini seperti ada di grup, Bapak Ibu, kapan kita harus meminta hikmat? Karena hikmat itu ternyata bisa diminta. Vian sudah menjelaskan bahwa, coba Vian presentasi sedikit bedanya hikmat sama pengetahuan. Ya, saya ulangi apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, bahwa pengetahuan adalah kemampuan otak manusia untuk menangkap informasi. Ya, Bapak Ibu ada yang ingat ya? Pengetahuan adalah kemampuan seseorang, otak seseorang untuk menangkap informasi. Sementara hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberdayakan pengetahuan yang dia punya. Jadi perbedaan antara pengetahuan, sekali lagi, pengetahuan adalah kemampuan otak seseorang untuk menangkap informasi dan pengetahuan gitu ya. Sementara hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberdayakan, untuk mengaktifkan pengetahuan yang dia miliki. Begitu. Oke, artinya pengetahuan kita bisa dapat melalui pembelajaran dari banyak hal. Ya, kita baca, kita dengar, kita lihat, kita dapat informasi tentang pengetahuan. Pengetahuan bisa kita dapat dengan belajar. Tapi hikmat itu hanya akan muncul ketika kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hikmat muncul hanya karena Tuhan. 1, 2, 3. Iya, karena ketika orang punya hikmat, maka pasti pengetahuan yang dia dapat itu menjadi tajam, menjadi lebih berdaya. Nah, Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia di Amsal yang kedua tolong ditampilkan lewat Alkitab elektronik, karena saya nggak tampilkan di situ khusus Amsal yang kedua karena cukup panjang. Di situ kalau di Alkitab saya dikasih judul faedah daripada menuntut hikmat. Jadi faedah daripada menuntut hikmat. Walaupun hikmat tidak bersalah tapi dituntut, saudaraku ya, haleluya. Maksudnya mencari, berusaha, mengusahakan, meminta. Nah, faedahnya apa? Ayat 1. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi yang pertama ada kata jika, artinya ini sebuah syarat. Bapak Ibu, ada sebuah syarat. Kalau engkau menerima ini perkataan hikmat, engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi ada sebuah sikap positif dulu. Ayat 2. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak. Jadi ada sebuah penilaian yang tinggi terhadap hikmat, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dan seterusnya. Tapi intinya begini, kesimpulan awal. Hikmat itu bisa diminta, hikmat itu bisa dicari dengan cara kita bersekutu dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hikmat bisa diminta. 1, 2, 3. Hikmat bisa diminta. Nah, kapan kita harus meminta hikmat? Nah, ke PowerPoint saya, halaman yang berikutnya kita kembali kepada apa yang menjadi doa Salomo. Ya, Bapak Ibu, Salomo dia berdoa begini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang
menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saya mulai dari ayat yang ke-9, klik satu kali. Kita perlu meminta hikmat ketika kita merasa tidak mampu. Salomo dia merasa tidak mampu, itu kan, memimpin, menghakimi, menjadi raja atas umat yang besar. Siapa yang sanggup menghakimi umatmu? Jadi kalau seorang pelayan, Bapak Ibu diminta melakukan sesuatu dan Bapak Ibu merasa tidak mampu, kadang-kadang itu lebih bagus daripada ketika menunjuk seseorang dan orang itu berkata, aku sudah biasa melakukannya. Itu mudah bagiku, itu sangat kecil bagiku. Karena itu kalau beberapa orang ditunjuk, kamu doa ya, nanti besok kamu mimpin doa ya. Aduh, tidak mampu aku. Ayo belajar. Biasanya orang-orang yang begini ini, saudaraku, itu justru lebih bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong aku besok mimpin doa. Tuhan tolong supaya Tuhan mampukan aku. Jadi perasaan tidak mampu itu menggerakkan sebuah doa untuk dia minta pertolongan Tuhan. Seseorang yang ditugaskan di sel, kamu besok sharing ya. Aduh, Pak Denny, saya itu pasti kalau mau sharing gak bisa tidur semalaman. Itu bagus, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Bagus buat saya, karena saya tidur, Bapak Ibu lelehan. Nah gitu, saudaraku ya, haleluya. Jadi ketika seseorang itu merasa tidak mampu, maka supaya mampu bagaimana? Minta hikmat, berdoa, Tuhan gak mampu. Bapak Ibu menyuruh orang yang merasa tidak mampu, sekali lagi itu kadang-kadang lebih bagus hasilnya dibandingkan menyuruh memberikan kepercayaan kepada orang yang menganggap remeh sebuah tugas. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu disuruh pimpin puji-pujian yang belum pernah gitu, tapi ya cobalah belajar. Lalu kemudian dia merasa tidak mampu, dia doa puasa untuk memimpin pujian sel Immanuel, saudaraku. Dia puasa 1 minggu, saudaraku ya, minta kekuatan supaya dia bisa memimpin pujian. Nah itu lebih bagus yang begitu, gitu kan, daripada tidak usah berdoa lah. Aku sudah biasa memimpin pujian, aku udah biasa memimpin pujian ratusan orang, apalagi cuma sel berapa orang sih. Nah sikap yang begini, saudaraku, itu justru yang membahayakan. Nah Salomo mengawali pekerjaannya dengan perasaan tidak mampu. Nah makanya Bapak Ibu, mari kita juga selalu menjaga perasaan ini dengan berkata, yang memampukanku itu hanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Waktu penghiburan Pak Willy hari Kamis, saudaraku, memang ketika kabar itu terdengar, ketika kabar itu sampai kepada saya sore itu, saya langsung tanya Bu Agus yang pertama menyampaikannya, Bu, ini mau dilayani Magelang atau Kalinegoro gitu ya, karena beliau dulu beribadah di Magelang, tapi nanti akan ada rombongan keluarga. Kemudian biasanya Pak Agus Haryono itu telepon, Pak Denny, keputusan keluarga pemakaman dilayani oleh GPD Karisma. Oke, siap, saya siap, saudaraku. Kemudian mereka berkata, penghiburan hari Kamis jam 6 sore, pemakaman hari Jumat pagi. Oke, siap. Nah, gitu kan. Walaupun hari Kamis itu saya sudah terjadwal melayani bimbingan mental spiritual SD Pantai Kosta. Itu sudah diminta 3 minggu yang lalu. Kemudian sudah, oke, saya ada pelayanan di luar, masih ada Vion. Sudah lagi ya, haleluya, gak apa-apa. Kemudian, hari Kamis ada penghiburan, kamu melayani. Pak, saya ada pelayanan. dia juga khotbah di komunitas dia, lagi buat satu komunitas anak muda di Magelang, saudaraku. Beberapa gereja ada komunitas untuk dia, dan saya ngisi renungan, ngisi doa renungan itu doa dan sharing lah begitu ya, karena itu komunitas sponsor anak-anak muda. Saya isi doa dan renungan. Waduh, saya itu sudah 3 minggu yang lalu diminta.
saudaraku. Dan kemudian pion yang saya harapkan juga ada pelayanan. Mau tidak mau siapa Bapak Ibu? Nah, jangan kita mau tidak mau Ibu Gembala, saudara dia. Nah, Mama tahu saya sudah ada pelayanan. Nah, 3 minggu sebelumnya sudah diminta. Vion ini ternyata juga tidak bisa. Jadi Mama harus maju. Dan Bapak Ibu, saya ngerti pergumulan Bapak tidak bisa tidur semalaman, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu bagus. Supaya kemudian berharap bergantung Tuhan nggak mampu. Karena Bu Feba itu kalau disuruh milih khotbah apa enggak khotbah, dia milih enggak khotbah. Karena dia tipikalnya pendoa. Kalau disuruh doa 2 jam, 1 jam, saudaraku duduk. Kalau dia disuruh jadi dukun, apa itu dukun? Duduk dengan tekun. Kalau dia disuruh jadi dukun, dia oke, mau 2 jam, mau 3 jam, wah enggak masalah. Tapi kalau khotbah itu struggle buat Bu Feba. Jadi mengertilah Bapak Ibu bahwa kalau Ibu Gembala 1 kali berdiri di mimbar ini melalui perjuangan pergumulan yang sangat panjang. Orang berkata, api kok bisa ngomong, tapi ra iso turu, saudaraku, udah bisa tidur. Haleluya. Tapi Bapak Ibu sebagai seorang suami, saya berkata, Tuhan, saya juga berdoa. Aku ngerti istriku merasa nggak mampu. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kemudian selesai dari Wisma Sejahtera, karena pelayanan saya di Wisma Sejahtera, saya langsung ke rumah duka. Saya ngecek sama jemaat, saudaraku ya, gimana khotbahnya Bu Gembala? Luar biasa. Nah, gitu kan? Ternyata Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kemampuan. Jadi kita perlu meminta hikmat ketika kita merasa tidak mampu. Dan sekaligus pesan ini mengatakan hati-hati dengan perasaan merasa mampu. Hati-hati dengan perasaan kalau kita ngentengke pekerjaan, menganggap remeh sebuah pekerjaan. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh, ayo lakukan dengan takut akan Tuhan, dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu untuk melakukannya. Salomo melakukan itu, ya, ketika dia merasa tidak mampu. Saya bilang sama Pak Agus Haryono, Pak Agus minta maaf ya, saya nggak bisa di penghiburan ini, saya nggak bisa tadi melayani. Nggak apa-apa, nyonya ternyata hebat khotbahnya. Wah, gitu saudaraku ya. Pak Agus Haryono berkata begitu. Ya, itu semuanya karena Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, jangan menolak. Bilang sama sebelah, dengarkan. Ya. Karena ada solusi untuk ketidakmampuan kita. Yang kedua, klik 1 kali. Nah, yang kedua, hikmat perlu diminta saat merasa tidak berpengalaman. Nah, minggu depan saya akan khotbah bahaya dari tidak berpengalaman. Karena ternyata mengerikan dan membahayakan. Artinya, kita harus jadi orang yang berpengalaman. Walaupun itu gak bisa instan. Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita harus jadi orang yang pengalaman perang, pengalaman menghadapi persoalan, pengalaman menghadapi sakit penyakit, pengalaman menghadapi disepelekan orang, pengalaman menghadapi apapun situasinya. Ternyata tidak berpengalaman itu bisa menjadi sebuah bahaya. Itu khotbah saya berikutnya. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari tidak berpengalaman. Dan Salomo mengerti bahaya dari tidak pengalaman. Dia ngomong di ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo merasa belum berpengalaman. Orang muda itu biasanya cenderung diremehkan. Gak apa-apa. Dengan begitu dia bergantung kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang memampukan dia. Anak-anak muda katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belum berpengalaman, orang akan menganggap kita apa saudaraku? Mungkin menghargai
menghargai kita tidak seperti mereka yang pengalaman, tapi nggak apa-apa, supaya itu jadi pengalamannya. Nah, gitu saudaraku, ya. Karena biasa karyawan yang baru, coba siapa yang pernah mengalami karyawan yang baru biasanya dikerjain sama karyawan senior, gitu kan? Apalagi saudaraku, pegawai yang baru biasanya dia diterima ya tidak dihormati, tapi tidak seperti karyawan itu menghormati pimpinannya yang sudah pengalaman. Yang pernah mengalami katakan amin. Nah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, tapi itu bagus ketika kita merasa tidak berpengalaman dan tidak mampu tadi. Kita berkata, Tuhan, aku nggak punya pengalaman untuk ini. Tuhan tolong, dan Tuhan berikan aku kemampuan dan kekuatan. Dan nyatanya kita ngerti akhir dari cerita ini adalah Tuhan melihat permohonan Salomo baik, dan Tuhan memberikan hikmat untuk dia menjadi mampu, untuk dia menjadi pengalaman. Yang kedua, ketiga. Jadi sekarang kita lihat doa Daniel. Nah, ini yang minggu lalu. Daniel doa begini. Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asarya teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Klik satu kali. Yang ketiga, hikmat perlu diminta ketika kita merasa tidak tahu apa-apa. Saya ulangi lagi cerita kemarin minggu lalu. Raja bermimpi, dan ini raja yang otoriter. Raja bukan raja kerajaan kecil, raja kerajaan besar. Karena Babel saat itu adalah kerajaan yang adidaya, menguasai hampir seluruh bumi di masa itu, ya saudaraku ya, di zaman kuno. Dia bermimpi dan kemudian dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Dan dia memanggil paranormal, dukun-dukun, orang pintar, orang bijaksana, saudaraku, untuk menjelaskan, untuk ngerti artinya apa. Tapi yang aneh, Raja Nebukadnezar berkata, aku gak akan cerita mimpiku. Kamu tebak mimpiku dan kamu kasih tahu artinya. Lalu dukun-dukun itu ngomong, gak ada yang bisa begitu. Raja harus cerita dulu baru kami kasih tahu artinya apa. Singkat cerita, raja marah. Kalau begitu, bunuh semua orang-orang pintar, dukun-dukun itu. Katanya pintar, tapi nggak pintar ternyata. Gitu kan. Dan kemudian Daniel, dia menghadap raja-raja, minta waktu untuk aku bisa menjelaskan dan memberitahukan kepada raja. Dan ini yang dilakukan. Daniel pulang, kemudian Daniel sharing kepada sahabat-sahabatnya, 3 sahabatnya itu. Dan kemudian ayat 18, mereka berdoa bersama-sama. Mereka memohon Tuhan menyingkapkan rahasia itu, supaya mereka jangan dilenyapkan dengan paranormal yang lain. Mereka bukan paranormal, saudaraku ya, tapi mereka disejajarkan dengan orang-orang pintar yang ada di Babel. Daniel nggak ngerti ini mimpinya apa, artinya apa. Tapi kita tahu ceritanya. Pada akhirnya Tuhan memberitahukan mimpi raja, dan Tuhan memberitahukan artinya. Jadi saat merasa tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu berdoalah meminta hikmat Tuhan. Hatiku kok gak enak ya? Ada apa ini anakku di sana di luar kota? Apa yang sedang terjadi? Di telepon gak diangkat, saudaraku. Yang dilakukan harusnya doa minta hikmat. Tuhan singkapkan. Tuhan, apa yang akan terjadi? Istriku lagi di luar kota, perasaanku gak enak ya. Lagi ngalami apa? Di telepon WA gak dibalas, saudaraku. Doa dulu saja. Haleluya ya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita dapat telepon, Pak, anak Bapak kecelakaan, Pak. Ini anak Bapak pakai seragam sekolah ditemukan terkapar di jalan. Apakah informasi itu betul? Doa dulu, saudara. Lalu bagaimana? Ini kami ada di rumah sakit, tapi harus DP, harus kirim dulu 5 juta. Nah, yang bingungan, saudaraku, gampang tertipu.
Yang bingungan, yang panikan, yang banyaki, saudaraku, gampang kecelek. Doa dulu, Tuhan bener apa enggak? Saya pernah ditelepon, anak bapak ini loh lagi terkapar di jalan. Anak bapak ini dalam keadaan bahaya. Saya bilang biarkan saja, karena saya ngerti pion di sebelah saya, saudaraku ya. Gitu ya. Saya kemarin dimaki-maki sama orang yang nipu saya, saudaraku, karena saya berkata kamu tuh nipu nggak kreatif banget. Langsung dikata-katain semua binatang keluar, saudaraku ya. Saya bilang yang bodoh kamu, masa kamu telepon sama binatang? Saya bilang begitu ya, dia maki-maki saya binatang, segala macam binatang, bapak itu emang nggak disebut semua binatang kaki empat. Yang lebih bodoh siapa? Saya binatang, kamu telepon sama binatang. Kamu lebih bodoh, saya bilang. Dia tutup, saudara. Gitu. Tahu binatang ditelepon, saudaraku begitu kan? Kalau merasa tidak tahu, doa minta hikmat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, hikmat itu membuat, karena hikmat itu sesuatu yang supranatural dan itu tidak bisa diteorikan. Kami tuh kadang-kadang ngerti, saudaraku, ini jemaat lagi kesel, ini jemaat lagi sakit. Yang lapor sakit itu cuma 2, saudara. Yang lapor sakit itu cuma beberapa orang. Tapi saya ngerti ini lagi banyak yang sakit. Hati Bapak, hati saudaraku, kita sebagai saudara seiman itu bisa ngerti ini banyak yang lagi lemah nih. Oh, si ini lagi kecewa, oh si ini lagi marah, oh si ini lagi gak happy, oh si ini lagi, ya gitu. Kadang-kadang Tuhan kasih tahu. Jadi Bapak Ibu, makanya di hadapan Tuhan itu jujur saja. Bilang sama sebelah, jujur saja. Saya mau nyanyi lagu lama, tiba-tiba Tuhan ingetin. Coba. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Tuhan yang Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi kepada Tuhan. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, saya lupa selanjutnya. Mengakulah di hadapannya. Kasihilah sepenuh hatimu. Nyanyi sekali lagi. Siapa tahu sama-sama jadi apa? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Jawablah itu di hadapannya. Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang Maha tahu isi hatimu, isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya?
hati lain di dalam hati, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Melalui undian berdoa ini. Bapak Ibu, itu lagu lama, Tapi intinya Tuhan itu Maha tahu. Jadi kalau kita merasa nggak tahu, mari datang kepada Tuhan. Karena dari Amsal yang kedua dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, itu Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang keempat, kapan hikmat itu harus diminta? Nah, ini yang baru ayatnya pagi hari. Yuk baca sama-sama Yakobus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Coba kita penggal pelan-pelan kalimatnya. Dikatakan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Klik. Jadi yang keempat, kita harus meminta hikmat ketika kita merasa kurang hikmat. Ini udah bener enggak ya keputusanku ya? Aku akan memilih A atau B. Udah bener atau belum ya? Rasanya kurang mantap. Doa lagi, minta hikmat lagi. Nah, ketika kita merasa kekurangan hikmat, maka Alkitab menjamin minta saja kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti memberikan kepada semua orang yang meminta ya, yang takut akan Tuhan, yang menyimpan perkataan di dalam hatinya. Gak bisa orang hidup dalam dosa, saudaraku, hidup jauh dari Tuhan, minta hikmat. Semua orang itu adalah semua orang yang meminta, semua orang yang hidup berkenan, semua orang yang menyimpan perkataan Tuhan. Tadi Amsal yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan itu bisa kasih hikmat dengan murah hati. Tuhan gak pelit hikmat. Bilang sama sebelah, Tuhan kita gak pelit hikmat. Bilang saudaraku, kalau dia ngerti anaknya butuh jalan keluar, kalau dia ngerti anaknya butuh pengetahuan, dia ngerti anaknya butuh pertolongan, dia kasih dengan murah hati. Dan dengan, ini yang bagus, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya membangkit-bangkit itu gini, ada orang memberikan sesuatu kepada kita, tapi dengan undat-undat. Itu bahasa Jerman, saudaraku yang haleluya. Undat-undat itu dia memberikan tapi nggak terima. Wih, ini wis jauh, saya jauh meneh. Nah, gitu kan saudara, dikasih sih. Kemarin udah minta, sekarang minta lagi udah nih. Dikasih, tapi itu namanya memberi dengan membangkit-bangkit. Memberi dengan mengungkit-ungkit kesalahan. Kamu itu memang hidupnya gak benar. Udah kita kasih. Tak kasih, tapi kamu itu sebenarnya gak beres. Kamu itu sebenarnya gak layak diberi. Ada orang memberi tetapi dengan ngomel. Ada orang memberi tetapi dengan mengungkit-ungkit kesalahan. Ada orang memberi tetapi dengan memperhitungkan. Kamu itu memang gak tahu berterima kasih. Udah dikasih berkali-kali, masih aja minta. Dikasih, tapi marah-marah dulu. Nah, ketika Tuhan dimintai hikmat oleh anak-anaknya, maka dia memberikannya dengan murah hati, dengan tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Kalau dia mengungkit kesalahan kita, pasti ada, ini pendosa ini orang yang berdosa ini gak pernah kesetiaannya begitu, sekarang minta hikmat. Tuhan bukan Tuhan yang mengungkit-ungkit kesalahan. Jadi ketika kita kurang hikmat, mari kita minta kepada Tuhan. Iya, yang berikutnya 2 ayat lagi, saudara. Ternyata kita bisa minta hikmat bagi orang lain. Ini Paulus dia ngomong begini, karena itu
aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nanti berikut kita akan membedakan apa bedanya roh hikmat dan wahyu. Nanti ya, sabar. Jadi Bapak Ibu, Paulus dia berdoa untuk jemaat Efesus. Kenapa? Karena jemaat Efesus di ayat ke-15 itu iman dan kasihnya terhadap orang kudus itu didengar oleh Paulus. Jadi Paulus mendengar tentang iman orang Efesus, dan Paulus juga mendengar tentang kasihnya Efesus terhadap semua orang kudus. Dan ini jemaat yang istimewa, punya iman kepada semua iman yang mantap, kasih kepada semua orang kudus. Maka didoakan sama Paulus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doa. Dan ayat 17 dia minta supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kita bisa berdoa, jadi kita bisa meminta hikmat bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain. Tuhan, kasih mereka hikmat. Dan itu yang selalu kami doakan untuk jemaat. Tuhan, berikan Bapak ini hikmat, berikan Ibu ini hikmat, berikan anak-anak muda ini hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi hikmat bisa diminta untuk kebutuhan kita, dan kita bisa mendoakan, Tuhan berkati anak-anakku dengan hikmat. Tuhan, anak-anak berdoa, Tuhan berkati orang tuaku dengan hikmat. Supaya kalau mereka marah dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Haleluya, begitu ya. Sebab Tuhan, papa mamaku itu kalau marah, dari terbit matahari sampai pada masuknya pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel. Nah, gitu. Jadi anak-anak perlu berdoa, Tuhan tolong orang tuaku supaya kalau negur aku dengan senyum yang indah. Nah, gitu kan. Tapi kalau dibaiki terus, kadang-kadang anak muda tidak ngerti-ngerti. Jadi kadang-kadang memang harus diomelin, saudaraku ya. Haleluya. Tapi ya itu tadilah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudaraku ya. Jangan kebablasan. Jadi kita bisa minta hikmat untuk orang lain, supaya orang lain mengalami hikmat Tuhan yang terakhir. Haleluya. Kolose pasal 1 ayat 18, ayat 8 dan 9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, tadi mengenal Tuhan dengan benar, hikmat itu memampukan jemaat Efesus mengenal Tuhan dengan benar. Dan kepada jemaat Kolose, Paulus menjelaskan hikmat itu akan berfungsi untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya percaya setiap kita ingin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya percaya setiap kita ingin mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Karena itu kita perlu hikmat. Nah, tutup Alkitabmu, yang terakhir saya jelaskan begini. Apa bedanya doa Salomo dengan doa Daniel? Bapak Ibu, doanya Daniel minta hikmat itu terjadi setelah ada persoalan. Persoalannya apa? Raja marah karena dia minta, kasih tahu mimpiku, jelaskan artinya. Kalau enggak tak bunuh semua. Ada persoalan. Setelah ada persoalan, baru Daniel doa, Tuhan, kami punya persoalan, kami akan dibinasakan, kami akan dihukum. Tuhan sikapkanlah, kasih hikmat untuk aku mengerti rahasia itu. Jadi setelah ada persoalan, mereka berdoa dan Tuhan tolong menyikapkan sehingga persoalan itu diselesaikan. Itu Daniel. Tapi doa Salomo, dia doa sebelum muncul persoalan. Dia baru saja dilantik duduk di atas tahta dan dia mengerti, aku masih muda,
Aku sangat tidak berpengalaman. Belum ada persoalan. Dia belum mengadili apapun. Dan ketika belum ada persoalan, dia, Tuhan, aku minta kemampuan, aku minta hikmat, hati untuk menimbang yang baik, yang salah, untuk membedakan yang baik dan yang salah, untuk menghakimi umatmu dengan adil. Setelah dia berdoa, baru muncul persoalan. Ada 2 wanita bertengkar, rebutan anak, dan persoalan itu bisa diselesaikan dengan hikmat. Jadi jangan tunggu persoalan datang, baru kita berdoa minta hikmat. Mintalah hikmat sebelum persoalan itu datang. Tapi kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan dan persoalan itu sudah ada, itu juga bukan akhir dari segala-galanya. Berdoalah, minta hikmat supaya persoalanmu dipecahkan dan engkau dapat jalan keluar dari itu. Tutup Alkitab, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya.